Saya staf khusus bidang penanganan anti korupsi pada Kementerian Pan-RB. Nama saya Rahmat Setiadi. Saya berasal dari kepolisian, ditugaskan di Kemenpan. Pangkat saya Brigadir Jenderal Polisi. Stranas PK atau yang lebih kita kenal dengan kepanjangan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi itu ialah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Jadi aksi pencegahan korupsi ini yaitu penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan. Mandat pelaksanaan Stranas PK sendiri ini berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Jadi kalau selama ini untuk Stranas PK sendiri itu dikelola oleh 5 lembaga, baik kementerian maupun lembaga. Di situ ada Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian Kementerian Dalam Negeri, yang berikutnya, yang ketiga dari Bappenas, kemudian Kementerian Pan-RB sendiri, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu Kantor Staf Presiden. Sementara untuk operasional, jadi dikelola oleh Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, atau lebih dikenal sebagai Setnas PK, yang berkedudukan di KPK. Kemudian dalam Stranas Pencegahan Korupsi itu ada 3 fokus dari 12 aksi PK beserta output triwulan yang telah disusun dan dilaksanakan hingga saat ini. Adapun 3 fokus terus ada 3, yaitu yang pertama tentang perizinan dan tata niaga, yang kedua yaitu keuangan negara, yang ketiga yaitu penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Jadi dalam hal ini Kemenpan RB khususnya itu melaksanakan 2 fokus, yaitu dalam bidang keuangan negara, dan 3 yaitu penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Meskipun dari Kemenpan sendiri juga turut menggerakkan Setnas pencegahan korupsi itu sendiri, yaitu yang berkantor di KPK. Jadi kita dalam hal ini Kemenpan menjalankan aksi yang menjadi target dari Kemenpan itu sendiri, maupun Kemenpan terlibat dalam pengelolaan secara kelembagaan, itu turut mengelola yang diterapkan di kementerian, lembaga, dan di daerah-daerah. Stranas PK tahun 2021 ini karena baru berjalan utuh 1 tahun, ini merupakan periode kedua. Jadi periode pertama itu dari 2019 sampai 2020, 2 tahun. Kemudian periode kedua dari Stranas ini dilaksanakan dari tahun 2021 sampai 2022. Kalau saat ini 2021 sudah lewat, berarti 1 tahun penuh. Untuk periode kedua ini ada beberapa hal yang menjadi indikator evaluasi pelaksanaan Stranas PK. Dalam hal ini, dalam tahap kedua itu tidak seluruh instansi atau lembaga atau daerah dilibatkan secara langsung, yaitu hanya 48 kementerian dan lembaga. Kemudian untuk provinsi 34, namun untuk kabupaten atau kota itu hanya 57 yang ditunjuk diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan aksi-aksi pencegahan korupsi. Tentunya ini yang berimplikasi yang bisa nantinya arah ke depan bisa diterapkan di daerah-daerah, di kabupaten maupun kota yang lain, seiring dengan kota yang ditunjuk tersebut.
Jadi ada 12 aksi IPK di sini. Kemudian secara umum di triwulan ketiga pada tahun 2021, ini dari hasil yang kita kolek dari Setnas, itu secara umum mencapai 25%. Ini karena masih target 100%-nya yaitu tahun 2022, dan itu triwulan ketiga. Seharusnya pada triwulan keempat ini itu sudah lebih dari 25%, perkiraan sekitar 40-50%, karena ini sudah menjelang tahun kedua. Ini sesuai dengan target yang ada, yaitu target 100%-nya di 2022. Ini ada peningkatan dari sebelumnya atau sesuai target. Ini tahun pertama targetnya 50%, itu seiring triwulan 3 itu 25%. Kemudian di PAN RP sendiri ada 4 aksi yang menjadi tanggung jawab Kemenpan RP, yaitu aksi pertama integrasi perencanaan penganggaran berbasis elektronik, kemudian penguatan peran aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP, kemudian percepatan pembangunan SPBE, dan yang keempat yaitu penguatan integritas aparat penegak hukum atau APH. Kemudian relasi capaian di Kemenpan sendiri itu sampai dengan triwulan ketiga, artinya sekitar bulan Agustus lalu, ini di luar yang sedang dievaluasi, yaitu sampai Desember, yaitu 19,44%. Secara kualitatif nilai hasil kontribusi dari Kemenpan RP, yaitu secara keseluruhan ada 9 output yang harus dicapai selama 2 tahun lebih, yaitu hingga triwulan ke-8 nantinya. Jadi ini kenapa sampai atau baru 19%, karena ada beberapa target aksi-aksi yang ini juga target ini, aksi-aksi tersebut menjadi tanggung jawab beberapa kementerian. Jadi tidak hanya Kemenpan, di sana juga melibatkan unsur lembaga yang lain. Kendala yang paling utama yaitu memang masih ada beberapa proses komunikasi yang secara internal Kemenpan sudah dianggap optimal, namun karena perlu pemahaman satu persepsi yang sama dengan beberapa lintas kementerian atau lembaga, itu perlu effort yang lebih ini supaya hasil yang dicapai lebih maksimal. Pada prinsipnya sudah ada titik-titik temu antar lembaga untuk menghasilkan satu target aksi bersama, namun kembali kendala masa-masa pandemik ini, jadi pertemuan secara langsung itu mengalami kendala, sedangkan pertemuan secara virtual itu barangkali kurang optimal, sehingga kita dorong untuk teman-teman di lintas kementerian pada saat situasi pandemik sudah membaik, ini pertemuan kita dorong untuk secara fisik, sehingga semangatnya jauh lebih tuntas untuk bisa sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Tentunya ini mendorong, semua aksi itu bisa mendorong outcome-nya bagaimana untuk pelayanan publik itu bisa maksimal, perizinan, tata niaga, itu berujung kepada pelayanan publik yang paripurna. Baik, Stranas 2002 tentunya ini seiring dengan Stranas yang sebelumnya telah di aksi-aksi yang sebelumnya telah dijalankan di 2019, 2020, termasuk juga 2021 dan terakhir paripurna di 2022, masih dengan aksi-aksi yang sama. Ini target selesainya pada saat ada produk-produk yang bisa membawa dampak kepada
pelayanan publik. Jadi katakanlah di situ ada SPPE, arsitektur SPPE ini supaya tuntas paripurna bisa menjadi panduan seluruh kementerian lembaga. Sudah disepakati beberapa lembaga menjadi satu kesatuan regulasi yang bisa untuk diimplementasikan di seluruh wilayah pelayanan publik, sehingga konsep dari pelayanan digital yang terintegrasi itu akan cepat untuk diterapkan di semua lini pelayanan. Itu fokusnya. Termasuk juga untuk bagaimana aparatur pengawasan internal kita, aparatur penegak hukum, itu bisa lebih optimal lagi, baik dari sisi kapasitas instansinya, kapasitas regulasi yang melindungi, kapasitas SDM-nya, itu bisa mencapai pada tataran yang optimal, mampu untuk menjadi pengawas bagaimana jalannya pelayanan publik ini bisa berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah diikuti oleh seluruh kementerian lembaga dan daerah. Tentunya itu berbasis kepada pelayanan publik yang optimal.